Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Khairunisa Solihah dan saya sendiri Reza Febiola. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kegiatan Media Relation. Apa itu media relation? Media relations adalah hubungan yang baik dengan pihak media massa yang dibangun melalui suatu kejujuran serta mau membantu untuk pelayanan pemberian sumber berita atau informasi yang diperlukan dalam suasana saling menghormati dan adanya keterus-terangan. Menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai institusi itu sama pentingnya dengan menjalin hubungan baik dengan wartawan. Begitupun dalam mengelola media relations. Itu juga diperlukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, yaitu pendekatan secara institusi dengan media massa, karena media massa itulah yang diperlukan dalam kegiatan PR. Dan yang kedua, pendekatan secara individual dengan wartawan, karena wartawan merupakan personifikasi dari institusi media massa. Untuk membangun hubungan yang baik dengan media massa dapat dilakukan dengan mengelola dan memperluas relasi, baik secara institusi dengan media massa maupun secara personal dengan wartawan. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi media relation. Bagi suatu organisasi, media massa atau media relation itu memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi atau berita kepada masyarakat maupun kepada pemerintah dalam pembentukan pendapat umum. Berikut fungsi media massa atau media relation. Yang pertama yaitu menyiarkan informasi, to inform. Media relation di sini sebagai penyampai informasi yang berkaitan dengan peristiwa, gagasan, atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, atau spesial event yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi mendidik atau to educate. Media relation di sini berfungsi mendidik dengan menyampaikan pengetahuan, entah itu dalam bentuk tajuk, artikel, laporan khusus atau cerita yang memiliki misi pendidikan. Berfungsi mendidik apabila pesannya itu dapat menambah pengembangan intelektual, pembentukan watak, penambah keterampilan bagi halayaknya, serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi menghibur, to entertain. Media relation di sini berfungsi sebagai memberikan pesan yang bisa menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita, cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, sinetron, drama, musik, tari, ataupun yang lainnya. Dikatakan menghibur apabila halayak tersebut dapat terhibur atau dapat mengurangi ketegangan, kelelahan, dan tentunya mereka juga bisa lebih santai. Yang keempat, yaitu fungsi mempengaruhi, to influence. Media relation di sini berfungsi mempengaruhi pendapat, pikiran, dan bahkan perilaku masyarakat inilah yang merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, media yang memiliki kemandirian atau independen akan mampu bersuara atau berpendapat dan bebas melakukan pengawasan sosial. Kemudian yang ketiga, tujuan media relation. Perusahaan yang menjalankan media relation itu pada umumnya adalah perusahaan yang membutuhkan dukungan media massa dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Tujuan media relation secara rinci dapat kita lihat berikut ini. Yang pertama, yaitu untuk memperoleh publisitas seluas mungkin tentang kegiatan
serta langkah organisasi yang dianggap baik untuk diketahui publik. Yang kedua, untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media, dalam liputan, laporan, ulasan, tajuk yang wajar, objektif dan seimbang mengenai hal-hal yang menguntungkan organisasi. Yang ketiga, untuk memperoleh umpan balik mengenai upaya dan kegiatan organisasi. Yang keempat, untuk melengkapi data atau informasi bagi pimpinan organisasi untuk keperluan pembuatan penilaian secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Dan yang kelima, yaitu untuk mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi dengan saling percaya dan saling menghormati. Demikian pengertian media relation, fungsi media relation, dan tujuan media relation yang telah saya sampaikan. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Khairunisa Isolihah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh media relation. Nah, dalam kajian komunikasi massa ada 4 saluran komunikasi, yaitu media antar pribadi, media kelompok, media massa, dan media publik. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan media relation adalah yang pertama adalah press conference. Nah, press conference ini atau konferensi pers adalah kegiatan yang diadakan secara bersamaan dengan seorang pejabat pemerintah atau swasta kepada kelompok pers dan media. Konferensi pers merupakan forum tertata yang mengundang pers atau wartawan untuk menyaksikan pengumuman ataupun kebijakan baru yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah press release. Press release merupakan alat publikasi media yang digunakan dalam kegiatan public relation untuk menyebarkan berita atau informasi. Press release berisi news release yang dikirimkan ke media massa dengan tujuan untuk disebarluaskan kepada publik. Yang ketiga adalah press tour. Sejumlah wartawan yang berasal dari berbagai media massa yang telah dikenal baik oleh public relation bersangkutan diajak berwisata kunjungan ke suatu event khusus, peninjauan keluar kota bersamaan dengan pejabat instansi atau pemimpin perusahaan sebagai pengundang atau tuan rumah untuk meliput secara langsung mengenai kegiatan tersebut. Yang keempat adalah press receptions. Pertemuan pers semacam ini merupakan jamuan pers atau wartawan yang bersifat sosial menghadiri acara resmi atau seremonial tertentu, baik formal maupun informal. Nah, selanjutnya ada press briefing. Press briefing termasuk jumpa pers yang resmi yang diselenggarakan secara periodik tertentu, biasanya pada awal atau akhir bulan oleh pihak public relation atau pimpinan atau pejabat tinggi instansi bersangkutan. Pertemuan ini dianggap mirip dengan diskusi atau berdialog, saling memberikan masukan atau informasi yang cukup penting untuk kedua belah pihak. Yang keenam adalah press statement. Biasanya keterangan pers ini kapan dan di mana saja dengan narasumbernya tanpa adanya undangan resmi. Mungkin pemberitaan cukup dilakukan melalui telepon kepada wartawan yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketujuh adalah press interview. Biasanya ini merupakan inisiatif wawancara yang datang dari pihak setelah melalui perjanjian atau konfirmasi pada narasumbernya. Hal ini dilakukan melalui komentar, keterangan, pendapat, dan sebagainya tentang suatu masalah yang aktual dan faktual yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah press gathering. Nah, press gathering ini merupakan pertemuan pers secara informal antara
public relation dengan wartawan media massa dalam suatu kegiatan keagamaan atau olahraga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi public relation dalam membangun hubungan dengan media relation. Seorang public relation akan dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik, termasuk dalam melakukan media relation jika didukung oleh strategi komunikasi yang tepat dan efektif. Nah, adapun strategi komunikasi public relation dengan media menurut Sumirat dan Ardianto adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah by serving the media, pelayanan kepada media. Strategi dengan memberikan pelayanan kepada media. Seorang public relation dituntut untuk selalu siap memberikan pelayanan kepada media sesuai yang dibutuhkan oleh media massa tersebut. Pelayanan kepada media massa ini dapat berupa menyiapkan jawaban-jawaban serta memberikan jawaban maupun informasi yang dibutuhkan oleh media massa pada saat-saat tertentu yang berhubungan dengan informasi tentang perusahaan tempat mereka berada. Pelayanan kepada media ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan sedang mengalami masalah atau pada saat perusahaan sedang berada di puncak atau sedang sukses. Yang kedua adalah by establishing a reputation for reliability, yaitu menegakkan reputasi perusahaan agar tetap dipercaya. Strategi yang dilakukan oleh public relation sebagai upaya untuk menegakkan reputasi perusahaan supaya perusahaan tersebut tetap dapat dipercaya. Nah, untuk membangun kepercayaan masyarakat, perusahaan atau organisasi tidak hanya bisa mengandalkan promosi atau memasang iklan di media massa. Perusahaan atau organisasi harus melakukan kegiatan untuk membangun reputasi perusahaan supaya tetap dipercaya oleh masyarakat. Kegiatan pertama yang dapat dilakukan adalah membuat tulisan yang dikirimkan ke media massa. Cara lainnya adalah dengan melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat yang kemudian dipublikasikan dengan menggunakan media massa. Yang ketiga adalah by supplying good copy, yaitu memasok naskah informasi yang baik. Strategi dengan memasok naskah informasi yang baik. Naskah informasi dapat dibuat dalam bentuk artikel yang berupa opini atau pendapat tentang suatu permasalahan. Naskah informasi yang baik bisa diberikan berdasarkan data-data yang sebenarnya. Naskah bisa disertai dengan gambar atau foto. Dengan memberikan naskah yang baik yang disertai dengan pembuatan teks dan gambar atau foto yang baik. Hal ini diharapkan bisa menjadi satu strategi untuk menarik perhatian massa. Yang keempat adalah by cooperation in providing material, kerjasama dalam menyediakan bahan informasi. Strategi yang dilakukan dengan kerjasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi yang menjadi penekanan strategi ini adalah penghargaan yang tinggi dari seorang public relation kepada media massa, termasuk pekerja media. Maksudnya, seorang public relation dituntut untuk menghargai media massa serta pekerja media dengan menyediakan waktu yang tepat dan menghargai kedatangan mereka. Nah, yang kelima yaitu by providing verification facilities, itu menyediakan fasilitas. Strategi memikirkan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja-pekerja media. Tujuannya adalah agar pekerja media massa merasa nyaman dalam bekerja, yaitu ketika mereka melakukan liputan terhadap perusahaan tempat public relation itu berada. Cara yang dilakukan untuk menerapkan strategi ini adalah dengan memberikan fasilitas kepada pekerja media dan wartawan apabila mereka membutuhkan ruangan untuk melakukan liputan di organisasi atau perusahaan tersebut. Fasilitas ini termasuk fasilitas internet yang dibutuhkan wartawan pada saat mereka meliput berita di perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah by building personal relationship with the media, membangun hubungan secara personal dengan media. Strategi ini merupakan strategi yang dilakukan dengan membangun hubungan secara personal atau antara public relation dengan media massa. Hubungan personal yang baik antara public relation dengan pekerja media diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun keterbukaan antar profesi masing-masing. Dalam strategi ini, seorang praktisi public relation dapat membangun hubungan personal yang baik dengan orang-orang yang berada di
institusi media maupun dengan wartawan dan pekerja melalui email atau pesan-pesan dengan menggunakan media sosial untuk menyapa dan menanyakan kabar pekerja media. Strategi yang lain adalah dengan memberikan informasi dan ide-ide yang dapat digunakan sebagai masukan ketika pekerja media ini akan membuat bahan pemberitaan. Strategi ini merupakan strategi yang dapat diperlukan dalam membangun hubungan dengan media. Hubungan yang baik dengan pekerja media, saling mengerti, saling memahami, dan saling menghormati antara profesi public relation dengan media merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan media relation yang dilakukan oleh praktisi public relations. Nah, yang terakhir adalah kita akan membahas bagaimana cara mengelola media relation. Media merupakan alat yang memudahkan pekerja public relation dalam hal publikasi, berita, dan informasi perusahaan. Nah, menjalin relasi yang baik tentunya sangat penting untuk menunjang kegiatan public relation. Bahkan di banyak organisasi, ukuran keberhasilan public relation seringkali didasarkan pada jumlah pemberitaan yang disiarkan oleh media massa. Tentunya hal ini didasarkan pada jumlah pemberitaan yang tentunya hal ini didasarkan anggapan bahwa dengan adanya pemberitaan melalui media massa, maka informasi bisa disebarluaskan pada publik organisasi-organisasi tersebut. Adapun beberapa konsep mengelola media relation yang efektif ialah yang pertama adalah memilih media yang tepat untuk memuat berita tentang organisasi. Seringkali yang menjadi ukuran keberhasilan media relation didasarkan pada berapa banyak media massa yang memuat berita mengenai organisasi atau institusi mereka. Hal ini disebabkan bahwa semakin banyak berita tentang organisasi dimuat di media massa, maka informasi akan cepat disebarluaskan kepada publik. Hal yang terpenting dalam mengelola media relation yaitu memilih media yang tepat sebagai media penyebarluasan informasi sesuai dengan sasaran khalayak pemberitaan. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan institusi media massa dan wartawan. Menjalin hubungan dengan institusi media massa sangat diperlukan karena pada dasarnya media massa itulah yang diperlukan dalam kegiatan public relation. Adapun wartawan secara individual adalah pekerja media massa yang bisa saja dialih tugaskan ke bidang liputan lain atau dipromosikan menjadi redaktur di media tersebut. Bila hubungan baik dijalin dengan wartawan secara individual, maka bila wartawan tersebut dimutasikan atau dipromosikan, maka perlu upaya baru guna menjalin hubungan dengan wartawan baru. Bila hubungan baik itu dijalin dengan media massa sebagai institusi, maka siapapun wartawan yang bertugas tidak akan mengganggu hubungan yang sudah terjalin antara organisasi dengan institusi media. Yang ketiga yaitu menyusun daftar media. Setiap organisasi tentunya memiliki daftar media yang lengkap dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, nomor email, dan contact person. Tentu saja bukan daftar yang berisikan semua media sehingga lebih menyerupai direktori media, melainkan daftar media yang secara potensial bisa dijadikan media komunikasi dengan publik organisasi kita. Memang direktori media bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi media massa yang hendak kita masuki. Nah, dalam menyusun daftar media tersebut biasanya diperhitungkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis khalayak media, berupa pembaca, pendengar, atau pemirsa. Yang kedua yaitu cakupan media, trias, jumlah pemirsa, jumlah pendengar secara geografis. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu level media, nasional, regional, atau lokal. Nah, data tersebut biasanya diperoleh dari direktori media, seperti dari media index yang diterbitkan setiap tahun. Nah, lebih baik pula jika kita memiliki data konsumsi media habit kelompok masyarakat. Oke, kami pikir cukup. Semoga kalian dapat mempelajari materi ini dengan baik dan kalian mudah untuk memahami apa yang kita jelaskan. Sekian dari kami. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.